Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya alami kira-kira 2 bulan yang lalu ketika ditinggal oleh suami, saudara, itu sangat tidak mudah. Ternyata kesedihan karena ditinggalkan itu bukan bukan pada saat suami meninggal saja, tapi ternyata setelah berikutnya ini loh. Jadi saat-saat seperti sekarang ini, saudara, ya itu terasa banget apa namanya kehilangan. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, karena begini, suami saya tuh selama kita sudah bersama-sama 3/4 dari umur saya, lebih dari 40 tahun, 47 tahun kita bersama-sama, saudara ya. Dan saya bukan nyombongin sih, tapi suami saya, Ferry itu sekalipun nggak pernah satu kali pun menyakiti hati saya tuh nggak pernah loh, saudara. Jadi selalu mengasihi saya, ada cekcok, ada bohong kalau enggak. Tapi selalu baik gitu dengan saya. Jadi saudara, makanya pada saat suami nggak ada, itu tuh rasa kehilangan. Kalau saya nangis, bukan karena menangisi kematian, bukan saudara. Saya yakin dan percaya selalu kan dihiburnya begitu. Sekarang sudah di sorga, enak, apa. Amin, saya percaya loh. Ya bukan nggak percaya. Jadi kalaulah saya menangis itu karena merasa kehilangan. Ya bukannya nggak percaya, bukannya menangisi kematian, tidak. Tapi merasakan kehilangan. Dan saya membayangkan kalau saya nggak ada iman, kalau saya nggak merasakan Tuhan hadir dalam hati dan pikiran saya, apa jadinya? Karena ternyata kesedihannya tuh luar biasa, nggak ketahan, saudara ya. Jadi saudaraku sekali lagi jangan pernah menyerah, yakin dan percaya, tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, menyatu dengan Tuhan, saudara. Jadi ada kekuatan yang luar biasa ketika kita menyatu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, firman Tuhan juga menyatakan kepada kita dalam Efesus pasal 6 tadi, ayatnya yang ke-17b, di situ dikatakan begini, saudara, ya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudaraku, selalu dikatakan firman Allah, ya, Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita dan memberi kekuatan kepada kita. Jadi Tuhan ingin saudara-saudara dan saya menggenapi firman-Nya, bahwa saudara dan saya itu memang ditakdirkan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang, saudara ya, pemenang. Dan yang namanya pemenang itu, saudaraku, itu pantang menyerah. Apapun yang harus kita hadapi, sehebat apapun lawan yang harus kita hadapi, kita tidak pernah menyerah, saudara. Dan saudaraku, kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Ayub, orang-orang tuh selalu menyatakan pencobaan yang paling berat di dalam Alkitab kita adalah memang apa yang terjadi pada Ayub, saudara. Ayub itu sebetulnya orang yang saleh menurut firman Tuhan, ya. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan saudaraku, tetapi Tuhan izinkan pencobaan yang luar biasa beratnya yang dialami oleh Ayub. Ketujuh anaknya itu meninggal, saudara, ya, mati, dan kemudian semua harta miliknya semuanya habis dalam sekejap mata. Dan bahkan Tuhan izinkan juga Ayub mengalami penyakit kulit yang karena saking gatalnya, garuknya itu pakai beling, saudara. Beling itu adalah pecahan dari kaca gitu, saudaraku. Saking gatalnya. Jadi saudara, bukan hanya kehilangan anak, kehilangan harta, tapi tubuhnya pun, badannya pun mengalami seperti itu. Sampai akhirnya, saudara, istrinya pun sendiri ngomong begini, kenapa kamu tuh nggak sumpahin dan kutuk Tuhan saja gitu ya? Karena Tuhan sudah terlalu kejam terhadap kamu. Udah, kutuki Tuhan dan mati aja kamu gitu. Saking istrinya melihat penderitaan Ayub. Apa jawab Ayub, saudara? Ayub mengatakan begini, kamu tuh berbicara seperti perempuan gila, ya. Masa sih kita hanya mau menerima yang baiknya saja dari Tuhan, yang tidak baiknya kita nggak mau terima. Jadi saudaraku, ayat itu pun sebetulnya memberikan penghiburan kepada saya. Meskipun saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan nggak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Mungkin awalnya tidak baik, tetapi pada akhirnya yang penting endingnya itu baik. Namun saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub itu sebetulnya memberikan kepada kita juga kekuatan. Kenapa kita
Ketika diberkati, puji Tuhan. Haleluya. Tapi ketika ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, kita nggak ngomong haleluya, halelupa, saudara, dan marah-marah kepada Tuhan. Jadi saudara, peristiwa Ayub ini juga, saudaraku, mengingatkan kepada saya, ya, kesaksian dari Arthur Ashe. Arthur Ashe adalah petenis dari Amerika, ya, kulit hitam. Itulah atlet kulit hitam yang pertama sukses di pertenesan, ya, di Amerika, saudara. Dan orangnya baik banget, ya, saleh juga, saudaraku, baik. Lalu saudara, banyak penggemarnya, ya, semuanya sayang, mengasihi dan menyayangi Arthur Ashe sebagai atlet karena hidupnya benar di mata Tuhan. Keluarganya juga bahagia, saling mengasihi. Dan satu saat, saudara, karena dia sakit, lalu dia dapat transfusi darah, ya, transfusi darah. Ternyata, saudara, lewat transfusi darah itu dia terkena AIDS, HIV/AIDS. Waduh, itu berita itu tuh, saudaraku, membuat para penggemarnya itu sedihnya luar biasa. Semua sedih, saudara. Lalu ada seorang penggemar yang tulis surat kepada Arthur Ashe, seperti yang dilakukan oleh istrinya Ayub. Jadi penggemar ini yang mencintai Arthur Ashe tulis surat dan ngomong begini, kenapa kamu nggak protes kepada Tuhan loh? Kamu kan orang baik, ya, hidupnya benar di mata Tuhan. Kenapa kamu yang dikasih penyakit yang mematikan? HIV/AIDS itu mematikan. Apalagi zaman dulu belum ada obat sama sekali, saudaraku. Ya, kamu protes sama Tuhan dong. Kenapa kamu? Kenapa bukan orang lain? Jawaban Arthur Ashe itu juga, saudaraku, memberikan kekuatan buat saya, saudara. Arthur Ashe bilang begini, ada begitu banyak petenis di dunia, ya, sekian ratus ribu, semuanya tuh pengen jadi petenis. Ya, ada sekian puluh ribu pengen ikut pertandingan. Ya, kemudian ada sekian ribu, sekian ratus, dan ada sekian puluh orang itu kepengen menjadi juara di Wimbledon. Dan saudaraku, dia mengatakan begini, makanya banyak orang ingin menjadi juara Wimbledon, tapi Tuhan tahu pilih saya loh. Jadi dia katakan pada saat saya angkat piala juara Wimbledon, saya nggak tanya ke Tuhan begini, Tuhan kenapa saya yang juara? Kenapa bukan yang lain? Artinya, Arthur Ashe menjawab surat itu kepada penggemarnya, dia katakan begini, makanya pada saat saya sakit, saya nggak tanya kepada Tuhan, kenapa saya yang terima penyakit ini, bukan orang lain. Jadi saudaraku, lewat pengalaman hidup orang, kita membaca pengalaman hidup orang juga, yang pastinya ketika kita membaca, bukan kebetulan. Ya, saya membaca itu tuh menjadi kekuatan juga buat saya. Ketika kita sukses, ketika saya sukses, saya nggak nanya ke Tuhan kok. Tuhan, kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Makanya, saudaraku, ya, pada saat saya mengalami masalah di dalam kehidupan pun ada sih, saudara. Ketika kita lemah, saya bertanya-tanya ke Tuhan, kenapa saya? Saya bukan orang jahat. Saya atlet, artinya saya menerima berkat-berkat Tuhan itu benar-benar murni dari hasil keringat. Dan saya nggak pernah jahatin orang loh. Kenapa harus mengalami masalah keuangan yang sangat berat luar biasa? Hari ini saya menemukan, saudara, surat ini ada di depan saya, menemukan surat yang tertanggal 28 April 1995. Itu dari Bank Danamon yang tagih hutang pabrik, hutang perusahaan, dan suami saya yang harus menghadapi semua tagihan-tagihan. Tagihannya pada saat itu bunganya saja tahun 1995, saudara, bunganya saja ini tertulis 100 juta sebulan, saudara. Jadi saudaraku, saya membayangkan memang sih, kalau saya bayangkan itu, saya tuh kasihan kepada suami saya ketika menghadapi masalah keuangan. Luar biasa menderitanya. Setiap saat itu ditulisin surat, didatengin debt collector dan lain-lainnya loh. Dan dia setiap kali pulang dari pabrik, saudara, kerja, itu selalu apa ya, istilahnya itu tepar gitu ya. Kenapa? Karena mikirin. Dan saya membaca juga, saudaraku, dokumen-dokumen perusahaan
yang menjadi pemilik, pemegang saham, itu bukan suami saya saja, ada 5 orang yang lain. Tapi kenapa suami saya yang jadi inceran gitu, saudara, dan akhirnya berdampak kepada saya. Dan kita nggak kuat pada saat itu, nggak kuat. Saya nggak kuat, saudara, jujur saya nggak kuat, dan saya sempat marah juga dan ngambek kepada Tuhan. Ya, saya nggak bisa, Tuhan kejam, ya Tuhan jahat sama saya. Jadi saudara, dan saya bersyukur saya tidak pergi jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya ketika kita keep in touch dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun pada saat saya mengalami masalah dalam hidup itu, saudaraku, saya sempat marah-marah ke Tuhan. Saya sempat juga loh, saudara, ngusir-ngusir Tuhan. Sana saja, ya, saking keselnya, saudaraku, saking aduh kecewa, pahit, luar biasa. Kenapa saya harus alami yang seperti ini? Jadi saudaraku, ya itu yang membuat saya sekarang sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara dan saya. Maka nasihat Tuhan pada hari ini adalah supaya apa? Supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita kuat bukan karena kita hebat, kita kuat karena kita berjuang untuk tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada malam hari ini sekalipun sederhana, saudara, tapi saya berdoa supaya mari kita menjadi atlet-atletnya Tuhan yang pantang menyerah menghadapi setiap latihan-latihan dari Tuhan. Kita nggak pernah menyerah, ya, yakin dan percaya bahwa yang namanya masalah, pencobaan itu hanyalah latihan-latihan yang Tuhan berikan buat kita supaya kita otot iman kita menjadi kuat. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.